Saudara-saudari yang terkasih, dalam kasanah iman Katolik ada yang disebut dengan discernment of spirit yang dikembangkan oleh Santo Ignatius Loyola, yaitu diskresi atau pembedaan roh sebagai bentuk latihan rohani untuk mencermati macam-macam gerakan batin seperti dorongan, keinginan, perasaan, pikiran, gagasan, dalam mengenal kehendak Allah untuk dirinya, agar dengan sukarela dan sukacita mengarahkan diri pada Allah dan menyesuaikan diri pada kehendak Allah. Agar diskresi rohani ini berjalan baik, seseorang dituntut untuk terbuka pada roh Allah, pada dorongan dan bimbingan roh Allah, agar tidak terkecoh pada gerakan roh jahat yang seringkali tampil dalam rupa dan cara yang baik, bagaikan serigala berbulu domba atau iblis bersayap malaikat. Itulah yang dicermati oleh Yesus di dalam diri Petrus, yang seakan-akan hendak membela Yesus, menjauhkan Yesus dari penderitaan dan kematian. Padahal dengan begitu pikiran Petrus tak sesuai dengan pikiran Allah. Apa yang diungkapkan Petrus tidak sejalan dengan kehendak Allah, dan apa yang menjadi keyakinan Petrus saat itu menghalang-halangi rencana Allah, hingga Petrus pun dihardik oleh Yesus, enyahlah iblis. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak peristiwa kadang-kadang kita mengalami ditipu oleh orang-orang dengan cara-cara yang sangat baik karena kita tergiur dengan penampilan yang indah dan menarik. Kisah seorang bendahara pengurus yayasan sosial diminta pinjaman uang oleh temannya. Tentu ia berkata, saya tidak punya uang. Bagaimana kalau pakai uang yayasan? Tidak bisa uang yayasan. Dia bilang, tidak, saya jamin seminggu saya kembalikan. Saya pinjam 10 juta, nanti saya kembalikan 2 kali lipat dalam seminggu. Dia ragu, tapi diyakinkan oleh pengurus lain. Ya, kalau untung kan berguna juga untuk yayasan dalam pelayanan yang lebih baik. Kasih saja, kasih 10 juta. Diberi pinjam 10 juta. Dan seminggu kemudian temannya datang memang mengembalikan 20 juta. Untung 10 juta, lumayan ya. Wah, luar biasa. Bulan berikutnya datang lagi, pinjam lagi. Bagaimana kalau saya pinjam 15 juta? Aduh, tidak, kan kemarin sudah pinjam. Nanti saya balikan lagi 30 juta. Seminggu. Betul, dalam seminggu kembali lagi 30 juta. Lumayan. Untung 10 juta, untung 15 juta, jadi untung 25 juta. Lalu bulan berikutnya datang lagi, dia meminjam lagi. Bagaimana sekarang 25 juta, ini saya kesempatan ada modal yang baik untuk dikembangkan. Saya kembalikan 50 juta. Aduh, ragu-ragu mulai dia. Tapi akhirnya dia kasih pinjam juga. Dan seminggu kemudian betul datang mengembalikan 50 juta. Hebat, luar biasa. Maka keuntungan hari saat 3 bulan sudah 50 juta tanpa kerja. Dan uangnya dimasukkan ke yayasan, tidak dikorupsi, tapi untuk pelayanan. Dia bilang, nah, berguna juga untuk pelayanan. Bulan berikutnya datang lagi, ini ada proyek besar, saya pinjam 200 juta. Aduh, dia ragu-ragu, ini godaan apa? Tapi dia pikir, oh bagus juga ya. Kalau dikembalikan 400 juta bisa untuk biaya renovasi. Ada bangunan-bangunan yang harus direnovasi. Akhirnya diberi. 2 minggu kemudian temannya tidak datang. Dan akhirnya hilang seterusnya. Yayasan pun rugi 150 juta. Itulah godaan dan gerakan iblis yang seringkali tampil seperti membawa untung, tapi justru menghasilkan kebuntungan. Saudara-saudari yang terkasih, kata iblis berasal dari bahasa Ibrani, Satan, yang berarti lawan. Yang diambil dari kata kerjanya adalah melawan, menentang, menghalang-halangi. Maka Yesus menyebut Petrus sebagai iblis, setan, Satan, karena Petrus menjadi juru bicara setan dalam melawan Yesus, menentang rencana Allah, dan menghalang-halangi karya keselamatan melalui wafat dan penderitaan Yesus. Petrus kaget, setengah mati, disebut setan. Belum pernah kan disebut setan? Mungkin ia berpikir, guru, maksud saya baik, kenapa saya dimarahi?
Saya bukan setan, saya muridmu. Saya bukan mau menjerumuskan, tetapi justru mau menyelamatkan guru dari malapetaka. Saudara-saudari, setan muncul dalam pikiran Petrus yang baru saja mengakui kemesiasan Yesus. Maka mana mungkin pikiran jahat dan omongan jelek keluar dari orang yang baru saja mengakui Yesus sebagai Mesias yang kita baca dalam Injil minggu yang lalu. Setan cerdik, menggunakan banyak cara untuk mengelabui manusia. Lihat saja waktu Yesus digoda di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam dalam keadaan lapar. Setan tahu mana yang dibutuhkan Yesus, yaitu makanan. Maka setan menggoda, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa salahnya mengubah batu menjadi roti? Bagus, bukan? Salahnya adalah yang menyuruh setan. Padahal Yesus adalah putra Allah yang hanya menuruti perintah Allah dan mendengarkan Allah. Maka Yesus setia kepada sabda Allah dengan berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Matius 4:4. Dan hari ini adalah hari Minggu Kitab Suci. Kita pantas juga senantiasa mendengarkan sabda Allah, diingatkan kita bukan hanya hidup dari roti saja dari makanan, tapi dari setiap sabda Allah yang kita baca dalam Kitab Suci. Lihatlah juga apa yang dilakukan iblis saat menggoda Hawa. Bagaimana ia membalikkan fakta. Hingga Hawa melihat bahwa pohon di tengah taman itu disebutnya dalam kitab Kejadian baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Begitu dimakan, manusia pertama itu langsung menerima akibatnya. Dosa, malu, bersembunyi dari Allah, menjauh dari Allah, hingga diusir dari Taman Firdaus. Saudara-saudari yang terkasih, untuk melawan gerakan setan dan mencermati bisikan iblis, Yesus mengajak para muridnya untuk mengikutinya. Pertama, dengan cara menyangkal diri, yaitu melawan keinginan daging, nafsu, naluri yang mudah tergoda pada hal-hal yang menarik, tanpa bijaksana mencermati, yang agar tetap setia pada gerakan suara hati dan bisikan roh ilahi. Serta kedua, dengan cara memanggul salib, yaitu dengan sukarela dan sukacita menjalani kesusahan, bahkan penderitaan sebagai konsekuensi melaksanakan kehendak Allah. Setia pada sabda Allah, mengikuti nilai-nilai Injil. Penyangkalan diri dan pemanggulan salib itu terungkap dalam hidup Yeremia dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Engkau membujuk aku Tuhan, dan aku mengikuti bujukanmu. Itulah mendengarkan suara Allah, bukan mendengarkan bisikan dan bujukan iblis. Saudara-saudari yang terkasih, semua yang baik itu semua yang berasal dari Allah itu baik. Tetapi semua yang tampak baik belum tentu berasal dari Allah. Semua hal-hal yang menghalang-halangi kehendak Allah dan segala cara yang menentang rencana Allah, sekalipun tampak baik dan menarik, berasal dari iblis. Semua orang yang menentang Allah, tak sesuai dengan kehendak Allah, adalah iblis, walau tampil dalam rupa dan cara yang baik. Maka kadang-kadang kita mendengar juga orang yang marah karena mau menyesatkan atau telah menjerumuskan. Dasar iblis, pergi. Karena melawan, menentang, menjerumuskan bisikan-bisikannya. Sekarang kan berbanyak ya tawaran-tawaran, ribuan lewat media sosial, lewat email, janji warisan, janji sumbangan, lalu lewat WA, janji investasi, macam-macam godaan. Ada juga baru-baru ini orang berkata, ada emas 1 gram sekian ribu di bawah harga, membeli. Mana mungkin
Ada zaman sekarang ini tanpa usaha orang langsung untung luar biasa. Godaan iblis. Begitu membeli langsung tergoda dan ternyata ditipu. Dan itulah berbagai gerakan-gerakan itu. Semua orang yang menentang Allah tak sesuai dengan kehendak Allah adalah iblis. Walaupun tampil dalam rupa dan cara yang baik. Maka untuk mengatasinya kita diajak untuk membedakan gerakan batin dan bisikan roh. Mana yang baik dan mana yang jahat. Ibarat membedakan lalang dari gandum. Mana yang gandum, mana yang lalang. Kadang-kadang tidak kelihatan bedanya. Tetapi justru kita mohon bantuan Tuhan untuk mampu membedakannya. Caranya kata Yesus, menyangkal diri. Jangan mengikuti keinginan daging, nafsu dan naluri. Cermati dengan bijaksana dan memanggul salib. Mungkin ingin, mungkin mau, tapi kita ingin mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan, mengikuti nilai-nilai, mewujudkan nilai-nilai Injili dan mengikuti sabda Allah serta mengikuti Yesus. Mari saudara-saudari, bersama Yesus kita mohon rahmat agar kita berani menghardik semua yang menghalangi kehendak Allah dan menghalangi misteri keselamatan Allah dengan berkata, enyahlah iblis. Mungkin kita tidak sekasar itu. Maka teguran Yesus, enyahlah iblis, kepada Petrus bukanlah maki-makian, tetapi teguran kasih untuk mengembalikan Petrus, karena Petrus adalah pemimpin para murid. Kita bisa berkata dengan tegas, enyahlah iblis, kepada berbagai hal yang menggoda kita. Mungkin tidak dengan tanpa memaki, tetapi dengan cara ada email, ada WhatsApp, ada SMS yang menipu, kita langsung mendelete-nya tanpa menanggapinya dengan dalam hati, delete, enyahlah iblis, tanpa kita menyakiti orang, ya. Enyahlah iblis. Maka kalau kita juga melawan kehendak Allah, mungkin Tuhan juga berkata, enyahlah iblis. Jadi siapapun hati-hati. Bisa dalam diri saudara, bisa dalam diri orang-orang kudus, bisa dalam diri dinar, pemazmur, asisten imam juga bisa digoda, imam juga, uskup juga. Mungkin kalau uskup juga, enyahlah iblis, bisa. Makanya hati-hati, Tuhan berkata, enyahlah. Maka setiap orang yang menentang, melawan, tidak mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan berkata, enyahlah iblis. Mungkin iblisnya masih kecil-kecilan, enyahlah setan kecil, gitu ya. Mari kita menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Yesus, sehingga kita sungguh mampu bersama-sama dengan Tuhan berkata kepada setiap yang menghalangi rencana dan kehendak baik Tuhan dengan berkata, enyahlah iblis.